Ini bukan promosi ya, jadi saya nggak ngopi kopi yang ada di Jakarta. Jadi kopi yang saya minum ini adalah kopi dari Palembang. Kopinya dari Palembang, mantap sekali ini. Gulanya dikit banget. Oke, yang pertama adalah mungkin kalau Anda pensiunan, Anda bisa nungguin usaha seperti ini, itu akan lebih bagus. Saya menyarankan, kalau bisa, usaha cuci mobil itu jangan jadiin usaha sambilan. Selamat siang, sore, pagi, malam, pokoknya ini nggak tahu nguploadnya jam berapa. Jumpa lagi dengan video Chris Emos. Kali ini kita akan membahas serius, karena video ini dibuat semakin hari semakin serius, terus serius pokoknya, memberikan informasi mengenai seputar usaha cuci mobil. Kali ini topiknya agak lumayan penting dan berat ini menurut saya, karena masa-masa ini banyak orang mau membuka usaha cuci mobil, khususnya orang-orang yang pensiun dari pekerjaan dan beralih mau membuka usaha cuci mobil. Kita coba akan bahas. Namun sebelumnya, video ini dibuat motifnya bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan menakut-nakuti. Terus bukan kok nanti gara-gara nonton video ini jadi mundur, nggak jadi usaha cuci mobil, bukan juga seperti itu. Saya mendorong malah ketika Anda nanti lihat video ini justru malah makin termotivasi untuk terus belajar tentang cuci mobil itu bagaimana. Jadi kalau misalnya Anda setengah-setengah nonton video ini, makin semangat, itu tujuan saya. Tapi kalau Anda setengah-setengah nonton video ini nggak jadi, ya itu keputusan ada di Anda sendiri. Saya bukan mempengaruhi untuk kita nggak jadi buka usaha cuci mobil, bukan. Sebenarnya Anda mau buka, Anda mau tidak, Anda mau jadi usaha atau enggak, itu sebenarnya bukan urusan saya. Yang jadi pembahasan saya melalui video-video ini adalah ketika Anda sudah mau nyemplung usaha cuci mobil, seharusnya Anda tidak boleh mundur lagi. Anda tidak boleh kalah dan Anda tidak boleh bangkrut. Itu loh maksud saya sebenarnya buat video kayak gini. Supaya Anda mengetahui tentang cuci mobil itu bagaimana, kendalanya apa, masalahnya gimana. Apalagi dalam konteks video ini, Anda itu sudah sepuh, senior, ya kan pensiun tuh udah, makanya ini usaha cuci mobil ini sebenarnya harusnya yang muda-muda, yang harus strong, semangat itu yang muda-muda. Karena apa masalahnya, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, share video channel Chris Emos. Kita akan temukan satu persatu persoalan-persoalan yang ada di sini. Kopi dulu, kopinya pahit. Ini kopi dari Palembang. Ini bukan promosi ya, jadi saya nggak ngopi kopi yang ada di Jakarta. Jadi kopi yang saya minum ini adalah kopi dari Palembang. Jadi dikirim dari Palembang.
Di sana ada tukang kirimnya. Setiap habis saya dikirim dari Palembang kopi. Mantap sih kopinya. Saya laki-laki yang nggak ngerokok, tidak merokok, sama sekali clear dari asap. Terus ini kopi, tapi ngopi gitu loh maksudnya. Saya tidak berasap, dan kalau motor itu 4 tak, nggak ada asapnya. Jadi tapi saya ngopi. Kopinya dari Palembang, mantap sekali ini. Gulanya dikit banget. Jadi saya nggak suka gula banyak, tapi saya nggak suka manis orangnya. Saya sukanya yang pahit-pahit, biar mantap. Kopi dulu ya. Mantap banget. Oke, yang pertama adalah cucian mobil itu memerlukan fokus, tenaga, pikiran. Nah, kita kembalikan ke konteks ini. Pensiun mau buka usaha cuci mobil. Jadi orang yang pensiun itu usianya sudah tidak muda lagi. Ya, minimal itu 50 tahun kalau di Indonesia, itu minimal. Tergantung beliau pensiunan apa. Tergantung Anda ini pensiunan dari instansi, atau pensiunan dari perusahaan besar, atau pensiunan dari apalagi PNS dan lain sebagainya. Itu saya nggak tahu sih, nggak begitu tahu pensiunan ini berapa-berapa. Tapi yang saya tahu garis besarnya pensiunan itu usianya udah nggak muda lagi pastinya. Sementara yang harus kita tahu bersama, cuci mobil itu memerlukan fokus, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Bukan kok nanti kita ikut kerja cuci mobil, bukan. Artinya mengelola cuci mobil itu yang paling menguras energi itu adalah pikiran dan tenaga, emosi. Tenaga itu ya Anda harus, kalau misalnya usaha ini Anda tungguin, itu akan sangat membantu. Misalnya Anda tinggal di satu lokasi dengan usaha Anda, itu sangat membantu. Mungkin kalau Anda pensiunan, Anda bisa nungguin usaha seperti ini, itu akan lebih bagus. Yang jadi masalahnya kadang usaha itu berjarak mungkin 30 menit sampai 1 jam dari tempat tinggal Anda. Itu loh yang perlu kita pelajari bersama. Karena ada waktunya nanti, bahkan kalau perlu itu sering, kita harus kunjungi usaha itu setiap hari. Setiap hari, kalau bisa jangan sampai nggak dikunjungi. Nah, itu kan memerlukan waktu, tenaga. Artinya masa pensiun Anda ini nggak pensiun, Anda memulai babak baru dengan usaha yang baru, cuci mobil, akan lebih menguras tenaga daripada pekerjaan Anda yang lama, pasti. Jadi kalau misalnya Anda usaha di situ, tinggal di situ, itu akan lebih banyak menghemat tenaga. Tapi pikiran, terus fokus, itu yang perlu dilatih. Dan itu terus-terusan harus kita, pengalaman sih yang akan lebih menggodok kita untuk semakin matang, itu pengalaman. Jadi kalau Anda setahun 2 tahun, nanti pasti ada hal-hal baru yang Anda pikirkan, hal-hal baru yang perlu Anda fokusin. Untuk yang pertama, paling kita fokuskan adalah pengelolaan karyawannya. Jadi Anda sudah nggak heran melalui channel ini, Anda terus akan didorong untuk fokus kepada karyawan. Bukan fokus kepada alat-alat, bukan fokus kepada nanti servis-servis apa, bukan fokus itu. Tapi hampir 70% fokus kita, pemikiran kita itu kita fokuskan kepada karyawan. Kalau nanti mereka keluar masuk, bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau mereka nanti berulah, bagaimana kita cara mengatasinya? Kalau mereka nanti berantem sesama karyawan, bagaimana kita mengatasinya? Kalau mereka nanti mencuri, bagaimana kita mengatasinya? Hal-hal itu yang harus kita pikirkan. Kok yang buruk-buruk semua atau yang dipikir di sini, yang baiknya nggak pernah dipikir. Baik itu nggak usah dipikir lagi, itu menghasilkan uang. Kalau Anda bisa mengatasi yang buruk-buruk kayak gini, pasti Anda akan lebih banyak mendapatkan profit lagi. Gitu. Jadi hati-hati di sini. Poinnya adalah ketika Anda tungguin usaha itu akan lebih baik. Jadi kalau benar-benar Anda mau pensiun tapi mau masuk usaha yang baru, mendingan saya sarankan deh, tinggal di situ. Usaha itu Anda tungguin. Istilahnya kalau orang Jawa bilang itu dipangku.
tahu nggak, dipangku gitu loh. Anda tuh sebagai pemangku usahanya, jangan dilimpahin ke orang lain. Ya udahlah, saya pensiun, saya punya modal sekian, cukuplah untuk membuat usaha cuci mobil, tapi saya percayakan kepada orang. Jangan itu. Kalau bisa Anda sendiri yang tungguin. Kalau bisa pun jangan jauh-jauh tempat tinggal sama usaha Anda, jangan. Tapi saya punya orang kepercayaan, Mas, itu hal lain. Nanti kita akan bahas di hal lain. Kalau bisa setelah Anda pensiun, Anda benar-benar bisa fokus di sini. Karena sayang, teman-teman, embosser, modal kita di masa pensiun itu misalnya pas-pasan lagi, apalagi pas-pasan untuk modal usaha. Ekspektasi kita kan pasti harus berhasil dong di masa tua kita, di masa pensiun kita ada pendapatan, ada income yang berjalan sendiri, autopilot, kerja, cuci mobil, dapat bulanannya, kan itu yang kita mau. Kalau kita gambling kan sayang, begitu kira-kira. Itu poin yang pertama. Oke, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua, harus menguasai sepenuhnya tentang cucian mobil atau cucian motor. Menguasai sepenuhnya. Misalnya masa pensiun Anda itu kurang 2 tahun. Misalnya nih, dalam waktu 2 tahun, saya menyarankan kepada Anda untuk segera belajar tentang usaha cuci mobil. Rajin-rajin nyuci mobil. Kalau Anda misalnya mau nggak boros, ngeluarin duit banyak, ya Anda rajin-rajin aja datang ke cucian mobil, lihat-lihat bagaimana ini konsepnya, bagaimana mobil masuk, cuci berapa lama, terus cara vakumnya bagaimana. Yang lebih baik sih daripada Anda lihat-lihat seperti itu, Anda bawa mobil untuk cuci mobil atau bawa motor untuk cuci motor. Saya sarankan tidak hanya fokus di satu car wash, tapi Anda terus. Misalnya minggu depan agak jauh dikit nggak apa-apa, nyuci mobil seminggu sekali misalnya. Jauh dikit nggak apa-apa, tapi cucian mobil yang berbeda. Nanti Anda bisa, kalau Anda malas catat, Anda di handphone aja begini, catat, apa sih yang perlu saya catat. Nanti minggu depan di car wash yang lain, Anda catat lagi, oh keunggulan car wash ini. Kan di situ nanti Anda bisa merasakan bersihnya mana, yang kotor yang mana, oh yang sana kekurangannya ini, yang sini kelebihannya ini. Anda nanti bisa kolaborasi itu, Anda bisa ambil yang baik-baiknya dari semua, terus yang minus-minusnya Anda bisa jadikan pelajaran. Selama 2 tahun, apa nggak terlalu lama? Enggak, itu malah kurang waktu itu. Kalau memang Anda mau ambil sendiri ya. Yang memang tidak bisa Anda masuki nanti ke manajemen keuangannya. Nggak mungkin Anda tahu-tahu tanya-tanya omsetnya berapa. Ya mungkin ada juga yang jawab omsetnya sekian-sekian. Tapi kan tidak secara utuh Anda mendapatkan informasi itu. Gitu. Jadi yang Anda bisa pelajari kalau menurut saya, teknik-teknik bagaimana servisnya, terus servis apa saja yang dijual. Misalnya ada cuci mobil, ada yang naik, ada yang enggak. Naik itu hidrolik, ada yang enggak. Terus salon mobil, terus apalagi misalnya ada yang vakum saja, misalnya ada yang fogging, apalagi yang pokoknya ada servis-servis di situ lah. Anda pelajari semuanya gitu. Terus Anda ngobrol sama karyawannya, ini saya kasih tips atau apa ya, masukan lah. Jangan punya niat mengambil karyawan orang lain untuk Anda pakai kerja di usaha nanti Anda yang baru. Itu sudah awal yang buruk. Usaha Anda, saya tidak mau masuk terlalu jauh masalah itu berkah atau tidak berkah, enggak. Itu beda konteks. Tapi ketika Anda ambil cucian karyawan orang yang sedang bekerja di situ, Anda pengaruhi untuk bekerja di tempat Anda, percayalah, itu nggak akan lama. Ya nggak akan lama bukan usaha Anda, tapi orangnya itu nggak akan lama. Berdasarkan pengalaman. Beda, orang yang sudah pengalaman tapi datang ke tempat Anda, datang sendiri ke tempat Anda itu beda. Beda. Orang anak-anak cuci mobil ini saya sudah tahu karakternya. Mereka kalau ditarik, kepalanya itu bisa besar gitu. Kalau misalnya lagi kerja, Anda pengaruhi, Anda ajak ngobrol, Anda baik-baikin, nanti kepalanya besar gini. Tapi kalau beda dengan mereka itu pas datang sendiri. Nah, kalau mereka datang sendiri, itu Anda bisa jalankan sepenuhnya usaha Anda, SOP Anda. Tapi kalau Anda tarik, Anda biasanya diatur-atur.
Pak, di sana tuh begini, nanti Bapak di sini begini. Nah, di situ nanti yang tidak kecocokannya. Banyak ketidakcocokan tuh biasanya di situ. Loh, di sana saya enak-enak, Bapak tarik. Pasti akan ada seperti itu nanti. Nah, daripada itu terjadi, mendingan jangan deh. Jadi terus bagaimana Mas cari orangnya? Anda benar-benar harus berjuang cara mencari orang cuci mobil itu seperti apa. Tidak sedikit juga loh orang yang mau buka usaha cuci mobil menghubungi saya dari daerah, kemudian dia sudah punya orang 2 atau 3 orang dititipkan ke saya untuk kita ajari, untuk kita training di car wash untuk mencuci mobil. Memang bisa Mas, bisa. Jadi kita training orang, itu kita anggap sebagai karyawan kita, kayak orang baru begitu. Ya nanti kalau udah bisa, ya nggak apa-apa, mereka pulang. Nggak apa-apa sih. Konsepnya seperti itu juga nggak apa-apa. Kita nggak bisa ngalangin orang mau masuk kapan, orang mau keluar kapan, itu nggak bisa. Begitu konsepnya. Jadi asalkan tidak saling merugikan lah, tidak memprovokasi. Nanti datang orang 3 keluar orang 5, nah itu memprovokasi. Itu yang saya bilang tadi tidak baik untuk kita kerjakan di awal-awal. Apalagi kita ini mau pensiun gitu kan. Pensiun kan kalau bisa nggak usah pusing-pusing berpikir. Kira-kira seperti itu kan. Jadi poin yang kedua harus benar-benar menguasai sepenuhnya. Jangan dikasih celah. Misalnya 100% ya benar-benar sepenuhnya. 100%. Memang sih kelemahannya seperti yang saya bilang tadi adalah di keuangan. Memanage keuangannya. Itu yang agak kita nggak dapat informasi. Tapi Anda mungkin bisa belajar lah. Belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Ada yang open kok tentang keuangan di YouTube itu banyak yang open juga. Omset sehari sekian kali sekian bagi hasil sekian. Di video saya ini kalau nggak salah ada bagi hasil itu sudah beberapa kali saya upload. Nanti Anda bisa cari di channel ini. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir. Sebagai seorang pensiunan, sebagai yang baru memulai usaha cuci mobil, saya menyarankan kalau bisa usaha cuci mobil itu jangan jadiin usaha sambilan. Ini poin yang ketiga. Misalnya nih, Anda sudah punya cucian mobil, Anda sudah punya usaha kelontong, manisan atau apalah ya bahasanya, atau usaha ekspedisi, misalnya usaha lain lah di luar car wash itu. Tapi Anda pengen usaha sambilan, cuci mobil, menambah usaha sambilan. Sementara Anda ini seorang pensiunan. Ini kalau saya ya, kalau saya boleh menyarankan jangan ke cuci mobil gitu loh, maksudnya sambilannya itu. Misalnya di ekspedisi Anda progres, ya udah itu aja dikembangkan. Jangan larinya ke cuci mobil, jangan. Kenapa seperti itu? Karena usaha cuci mobil ini memerlukan fokus yang sangat amat serius. Kita nggak bisa asal-asalan diomongi orang, gampang kok cuci mobil, nanti ada begini kok. Itu gampang, orang bisa masuk, kita bisa training. Apalagi ada angin-angin surga. Biasanya kalau Anda mendapatkan partner apa ya, ada kayak kita misalnya membeli sesuatu, tapi di situ nanti dimasukin gampang, kita training awal kita kasih trainingnya. Percayalah, kalau tidak ada ikatan kontrak kerja, nggak usah lanjut ketika Anda tidak punya skill sendiri. Yang saya maksud adalah orang itu bisa berubah karena SDM, karena karyawan yang kita pakai untuk kerja itu karyawan, itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi Anda berpikir nanti seperti, ya udahlah, saya saya ingin coba buka usaha cuci mobil. Kalau boleh kasih saran, jangan. Tapi kalau misalnya Anda pengen lakukan hal itu, ya itu hak Anda. Nggak apa-apa kalau pengen lakukan itu. Tapi jangan jadikan usaha cuci mobil ini usaha sambilan. Seperti yang saya bilang tadi, fokus kita harus benar-benar ada di sini. Karena nanti kalau sambilan Anda tidak fokus mengurusi di situ, tidak mampu usaha Anda sendiri, manajemennya tidak berjalan dengan baik,
Di sini Anda malah bisa rusak dua-duanya nanti. Ekspedisi Anda bisa untuk mensubsidi sini. Kalau di sini misalnya minus-minus, konsepnya tidak sesuai ekspektasi, yang profit dari sini, ya ini udah kadung jalan, modalnya udah gede, nggak jalan, sayang dong kalau mau tutup, alat-alatnya bagaimana. Dari sini nanti untuk menutup di sini, malah dua-duanya bisa pulling gitu. Jadi misalnya Anda sudah punya usaha yang lain yang sudah berjalan, saran saya larinya ekspansinya jangan ke cuci mobil, jangan. Kecuali di sini udah berjalan, Anda fokuskan, bukan sambilan ya. Ini udah berjalan nih autopilot nih usaha Anda yang lain. Tapi Anda mau fokus ke usaha cuci mobil, usaha Anda yang baru itu beda. Itu beda. Tapi kalau Anda di sini masih memerlukan Anda, usaha yang Anda sudah jalan tadi, usaha cuci mobil itu juga memerlukan Anda. Itu loh maksudnya. Itu mendingan jangan. Fokuskan saja ke sana. Jadi nggak perlu ke usaha cuci mobil. Gitu kira-kira. Jadi bukan nggak boleh ya, tapi Anda bisa fokus langsung. Yang sini udah jalan, misalnya ekspedisi atau apa, udah jalan, warung makan atau apa udah jalan sini. Kecuali Anda bisa kombinasi tuh. Kan? Kombinasi. Jadi satu tempat, saya sudah punya rumah makan, Mas. Di sini, tapi masih ada tanah luas tuh untuk usaha cuci mobil. Nah, kalau Anda bisa fokus ke dua-duanya dan Anda bisa lebih fokus ke cuci mobilnya karena rumah makannya udah berjalan, itu akan lebih bagus. Jadi market Anda tambah, customer cuci mobil bisa langsung makan, gitu kira-kira. Ya, jadi lebih ke fokusnya, jangan dijadikan sambil-sambilan. Begitu loh menurut saya. Oke, Emboser. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Bagikan kepada teman-teman semua yang memang memerlukan informasi mengenai usaha cuci mobil. Bagi Anda yang ada yang mau dibuatkan video tentang seputar usaha cuci mobil atau yang bertanya-tanya, nanti bisa saya jawab melalui video seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar atau WhatsApp ke nomor yang sudah ada di kolom deskripsi. Kira-kira seperti itu dulu. Sampai jumpa video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.